Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Mutammimah Al-Ajurmiyah fi Ilmil Arabiyah, kitab karangan dari Al-Allamah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Kitab yang merupakan pelengkap dari kitab Jurmiyah karangan dari Syekh Daud Sanhaji. Sekarang kita lanjutkan tentang yang di-i'rab dengan huruf yang nomor 3, yaitu isim-isim yang 6. Nomor 1 tasniyah dan yang dimulhakkan kepadanya. Nomor 2 jamak mudzakkar yang salim yang dimulhakkan kepadanya juga, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang ganti dari nomor 3, yaitu isim-isim yang 6. Kalau bisa juga semoga bisa lanjut ke fiil-fiil yang 5. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma al-asma'u sittah, adapun isim-isim yang 6. Jadi isim-isim yang 6 itu abuka, hamuka, fuka, tumalin, hanuka, abuka, akhuka, fuka, hanuka. Nanti mungkin di sini ada di bawah nih. Fatarfa'u bil wawi, dirapatkan ia dengan wawu, wa tunsabu bil alifi, dan dinasabkan dengan alif, wa tujarru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Ini juga ini sudah kita bahas sebenarnya. Bisyarti dengan syarat antakuna mudhafatan, dengan syarat bahwa isim-isim yang 6 ini yaitu jadi diidafatkan. Tapi diidafatkannya itu juga ada syaratnya, tidak diidafatkan kepada ya mutakalim. Nah, fa in ufridat, nah, jika disendirikan isim-isim yang 6 ini anil idhafati, daripada idhafat, u'ribat bil harakati, ya maka isim-isim yang 6 ini akan di-i'rab dengan harakat, tidak lagi di-i'rab dengan huruf, yaitu bil harakat az-zahirah, di-i'rab ya dengan harakat yang zahir. Nah, contohnya ini lahu ukhtun. Jadi lahu di sini jar majrur. Khabar muqaddam, akhun itu mubtada muakhar, dan rafa'nya itu dengan dhammah di akhirnya. Nah, karena di sini akhir ini kan tidak dimudafkan seperti akhuka itu, makanya kalau tidak dimudafkan maka dia itu di-i'rab dengan huruf seperti ini. Inna lahu aban. Nah, ini juga nih tidak diidafatkan ya. Inna di sini huruf taukid. Huruf taukid nasab tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Lahu itu jar majrur, pada mahal rafa khabarnya, khabar muqaddam, khabar inna muqaddam. Aban itu jadi isimnya inna muakhar, dan tanda nasabnya itu dengan fathah di akhirnya. Wa banatul akhi. Nah, dan lapas banatul akhi itu jadi wawunya itu huruf ataf, ala ummahat. Jadi ada ayat sebelumnya. Dan ma'tuf kepada wal ma'tufu yatba'ul ma'tuf alaihnya. Jadi ma'tuf itu mengikut kepada ma'tuf alaihnya pada i'rabannya. Terus banat itu jadi mudhaf di sini, akhi banatul akhi di sini mudhafun ilaih ini. Terus lanjut. Ini maksudnya jika isim-isim yang 6 itu disendirikan,
tidak berbentuk misalnya tidak seperti abuka atau abuka gitu kan, atau abuhu gitu kan. Yang penting tidak idafatkan kepada yang mutakalim. Atau jika dia disendirikan maka seperti ini, maka dia itu di-i'rab dengan harokat. Nah, ketentuan keduanya wa antakuna idafatuha li ghairi. Nah, ini dia nih. Berarti syarat pertama itu dia itu diidafatkan. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi isim-isim yang 6 itu di-i'rab dengan huruf. Pertama harus isim-isim yang 6 itu diidafatkan. Seperti kan abu itu diidafatkan kepada kaf. Nah jika tidak diidafatkan, misalnya dipisah-pisah, abunya lain, kafnya tidak ada, berarti tinggal abu saja seperti di sini, atau tinggal akhun saja, maka dia di sini tidak di-i'rab dengan huruf benar, tapi di-i'rab dengan harokat. Nomor 2, ada hendaknya idofatnya itu li ghairi ya'il mutakalimi, tidak diidafatkan kepada ya mutakalim. Jangan sampai yang jadi idafatnya di mudhafun ilaihnya itu yang mutakalim. Fa in udifat ila liya'i, maka jika isim-isim yang 6 itu diidafatkan kepada ya, u'ribat, maka ia di-i'rab biharakatin muqaddaratin, dengan harakat yang ditakdirkan, ala ma qabla ya'i, itu sesuatu sebelum ya-nya itu. Contohnya inna hadza akhi. Jadi inna di sini huruf taukid nasab dan sebelum isma wa tarfa'ul khabar. Haknya di sini langsung saja isim isim isyarah, atau bisa kita pisah-pisah juga. Haknya litanbih, zanya isim isyarat, pada mahal nasab adalah isimnya inna. Akhi itu jadi khobarnya inna, dan tanda khobar inna itu rafa, tanda rafanya itu dengan dhammah yang ditakdirkan ala ma qabla ya'i, itu dirafakan khabar inna itu dengan dhammah yang ditakdirkan ala ma qabla ya'i, yaitu sesuatu sebelum ya mutakalim ini. Mencegah dari tampaknya itu istighalul mahali, yaitu bersibuk tempat dengan harakat munasabah. Li'annal ya'a la yunasibuha, dan karena ya itu tidak mencocokinya. Kecuali yang cocok itu kasrah. Makanya dikasrahkan di sini. Nah, ketiga syaratnya isim 6 itu wa antakuna mukabaratan, itu posisinya itu dia itu berbentuk mukabarah. Arti mukabarah itu tidak ditasgirkan, tidak dikecilkan. Fa in sugirat, maka jika ditasgirkan u'ribat bil harakati, maka dia itu di-i'rab dengan harakat az-zahirati, yaitu dengan harakat yang zahir. Contohnya di sini hada ubayyuka, di sini salah harakat, di sini hada ubayyuka yang benar. Bermula ini, jadi ini adalah bapakmu. Karena ditasgirkan menjadi, asalnya kan abun, ditasgirkan menjadi ubayyuka jadinya. Nah, ini mukabarah ini artinya bentuknya normal lah gitu. Itu arti mukabarah. Misalnya hada abuka. Nah, abuka itu bentuk mukabarnya. Nah, jika dibentuk kecilkan, maka mukabar yang abuka itu berubah menjadi ubayyuka jadinya. Jadi didumahkan hamzah pertamanya itu ubay jadinya kan. Nah, jadi hadanya itu jadi isim isyarah pada mahal rafa, jadi mubtada. Ubayyu di sini jadi khobar marfu tanda rafa di sini dengan dhammah. Jadi di-i'rab dia dengan harokat, tidak di-i'rab dengan huruf karena tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi isim-isim yang 6. Ubayyu mudhaf kaf mudhafun ilaih. Syarat keempat
isim-isim yang 6 itu wa antakuna mufradatan. Nah, ada dia isim-isim yang 6 itu bentuknya mufrad. Nah, fa in suniyat, maka jika ditasniahkan, jadi lapas abun menjadi abawani misalnya, atau apa jamaknya abun. Nah, itu maka jika dijamakkan maka tidak bisa lagi. Au jumi'at, atau jika tidak ditasniahkan tapi dijamakkan. Ribat i'rab al-musanna, maka dia akan di-i'rab dengan i'raban tasniah. Nih, coba saya lihat dulu. Nah, jadi di i'rab dia dengan tasniah jika ditasniahkan. Jika di i'rab dengan dijamakkan maka di i'rab dengan jamak. Nah, kalau tasniah berarti bila alif raf'an dengan itu tandanya alif ketika rafa, wa bil ya'i jaran wa nasban, dengan ya pada keadaan jar nasab. Contohnya ja'ani abawani wa akhawani. Jadi ini kan ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah dan nun wiqayah, ya-nya ya mutakalim. Nah, atau pada mahal nasab jadi maf'ul. Abawani fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa alif. Karena di sini dia adalah tasniah. Jika ditasniahkan. Nah, jadi nunnya itu nun pengganti daripada tanwin di isim mufradnya. Nah, atau nanti dia itu di i'rab sebagaimana jamak. Nah, jamak mudzakkar. Jamak taksir. Contohnya ja'ani abauka. Nah, jadi kan abauka bukan jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir. Ja'ani abauka. Nah, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, nun wiqayah ya mutakalim pada mahal nasab maf'ul. Aba fa'il, ja'a fa'il, abau itu fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Nah, karena ini jamak taksir, abau mudhaf ilaih. Itu dia kalau dijamakkan dan jika ditasniahkan. Selesai pembahasan tentang syarat-syarat isim-isim 6 yang yang ketentuannya itu bisa dikelompokkan menjadi isim-isim yang 6. Jadi saya ulang. Jadi pertama harus diidofatkan kepada dhamir selain daripada ya mutakalim. Nah, jadi berarti bisa diidofatkan kepada isim zahir, berarti ja'a Abu Zaidin. Nah, telah datanglah bapaknya si Zaid. Berarti yang penting jangan diidofatkan kepada ya mutakalim. Terus jangan dipisah dulu. Nomor pertama itu jangan dipisah, jangan dimufradkan, jangan dihilangkan mudhafun ilaihnya. Kedua, jangan diidofatkan kepada ya mutakalim. Nomor 3, itu bentuknya itu jangan ditasgirkan, harus berbentuk biasa atau mukabar. Nah, yang keempat itu hendaknya dia itu berbentuk mufrad. Mufradnya itu maka jika ditasniahkan nanti tadi sudah disebutkan ya, ja'ani Zaidani, ja'ani abauka. Seperti itu dia jadinya. Wal absahu, dan yang paling pasah, ini sudah selesai pembahasan isim-isim yang 6. Pilhani itu pada lapas hani. Apa katanya di alfiah itu? Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsin ashharu. Jadi hanu ini
yang paling fasih pada lafaz hadu itu dinakis, dikurangi. Itu maksudnya hadzfu akhirihi, dibuang huruf akhirnya. Wal i'rabu bil harakati. Coba kita lihat di dalamnya nih. Nah, saya ulang. Wal absahu fil hanu atau fil hani, dan paling fasih di dalam logat hani ini, bagian dari isim yang 6 ini yaitu an-naqsu, yaitu dikurangi. Apanya yang dikurangi? Itu di sini itu apa maksudnya kurang, yaitu hadzfu akhirih, yaitu membuang akhirnya. Apa yang dibuang? Yaitu al-wawu wal alif wal ya, yaitu pada masing-masing ketika rafa misalnya. Isim yang 6 itu kan ketika rafa itu dengan wawu, nasab dengan alif, berarti jarnya dengan ya. Misalnya hadza hanuka. Nah, tapi di sini karena dia yang paling pas yaitu dinakis, berarti wawunya dibuang. Hadza hanuka jadinya, jadi wawunya sudah dibuang. Atau ra'aitu hanaka marartu bihanika. Nah, seperti itu maksudnya ini. Karena itu yang paling fasih, berarti tanda i'rabnya itu di sini dengan huruf dengan harakat jadinya. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, dan bermula i'rabannya hanu itu dengan harakat di atas nun. Nah, kan nunnya itu hanu, nun ada nunnya. Nah, itu contohnya hadza hanuka, bermula ini adalah hanumu. Nah, jadi hadza di sini isim isyarah pada mahal rafa mubtada, hanu khabar marfu tanda rafa dhammah. Nah, karena dia paling fasih hanu di sini. Hanu mudhaf kaf mudhafun ilaih. Wa ra'aitu hanaka. Nah, ra'aitu fi'il fa'il, hana maf'ul mansub tanda nasab fathah. Hana mudhaf kaf mudhafun ilaih. Wa marartu bi hanika. Marartu fi'il fa'il, bi huruf jar, hani majrur dengan bi, tanda jar dengan kasrah. Hani mudhaf kaf mudhafun ilaih. Nah, walihada lam ya'uddahu sahibul al-jurumiyah. Karena itu tidak menganggapnya atau tidak memasukkannya oleh pemilik kitab jurmiyah, wala ghairuhu, dan tidak juga memasukkannya oleh selain dari Syahsan Haji fi hadhil asma'i, pada isim-isim ini. Waja'aluha khamsah, dan menjadikan oleh mereka itu menjadi 5. Nah, inilah alasan kenapa kalau di jurmiyah itu jumlahnya 5. Tetapi kalau di sini jumlahnya 6 karena inilah yang dimasukkan. Nah, seperti itu. Berarti di sini yang 5 itu sudah tidak disebutkan. Yang lain itu sudah tidak disebutkan karena sudah dianggap mengerti. Nah, sekarang kita ke nomor 4 dari bagian yang di-i'rab dengan huruf, yaitu tentang fi'il yang 5. Berarti nomor pertamanya itu tasniyah yang dimulhaqkan dengannya, nomor 2 jamak mudzakkar salim yang dimulhaqkan dengannya, nomor 3 isim-isim yang 6, dan yang terakhir di sini adalah fi'il yang 5. Kullu fi'lin ittasala bihi, setiap fi'il yang bersambung dengan fi'il itu dhamir tasniyah, itu dengan dhamir tasniyah. Contohnya yaf'ilani wa taf'ilani. Atau dhamir jam'in, atau fi'il yang bersambung dengan dhamir jamak menjadi yaf'iluna wa taf'iluna. Jadi ini masih bisa dibaca yaf'ilani, yaf'alani, tergantung nanti ini masih berbentuk wazan. Kalau kita masukkan daraba, berarti daraba ya daribani. Kalau fathah berarti yaftahani jadinya, karena fi'il madinya, fi'il mudhari'nya fathah yaftahu. Nah, seperti itu. Au dhamirul muannatsatil muhatabah, atau fi'il itu bersambung dengan dhamir muannas muhatabah, itu dhamir anti, satu orang, menjadi taf'alina atau menjadi tadribina, taf'alina, taktubina, dan lain-lain. Nah, fa innaha, maka dia kelima bentuk ini yang di dalam kurung ini turfa'u, dirafakan bisebutin ini dengan tetapnya nun. Nah, kan nun itu adalah huruf, makanya masuk pada yang di-i'rab dengan huruf. Watun sabu watun dinasab dan dijazam bihasfin ini dengan buang nun. Nah, tanbihun ini ulima mimma taqaddama, diketahui dari
sesuatu yang sudah berlalu lah gitu. Fil bab sabiqi, pada bab yang sudah terdahulu. Anna alamatil i'rab, bahwasanya tanda-tanda i'rab. Jadi disimpulkan sekali lagi di sini. Anna alamatil i'rab, bahwasanya tanda-tanda i'rab itu arba'ata asyara, itu ada 14. Minha arba'atu usulin. Sebagiannya itu ada 4 yang pokok. Mana saja pokok daripada tanda i'rab? Itulah dhammah lirafi bagi rafa, wal fathatu dan patah bagi nasab, wal kasratu lil jar, dan kasrah itu tanda jar, wal sukun lil jazmi, dan sukun untuk jazam. Ini tanda-tanda intinya ini. Nah, wa asyaratun, dan 10 furu'un adalah cabang. Nah, ibatun an hadhil usul, menjadi pengganti daripada 4 tadi yang inti tadi. Salah satun, 3-nya itu tanubu anid domati, mengganti ia daripada doma. Wa arba'un anil fathah, dan 4-nya mengganti daripada fathah. Wasnatani anil kasrah, 2 lagi itu mengganti daripada kasrah. Wa wahidatun anil sukun, dan 1 menjadi pengganti daripada sukun, yaitu buang nun itu tadi. Wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab, dan pengganti itu berlaku pada 7 bab. Nah, jadi i'raban pengganti yang bukan inti itu berlaku, bisa menjadi tanda i'rabnya itu pada 7 bab. Bab mana saja? Pertama, bab mala yansarif, yaitu isim-isim yang tidak menerima tanwin. Kedua, jamak, pada bab jamak muannats salim. Bab fi'il mudhari mu'tal akhir, bab musanna, bab jamak mudzakkar salim, bab isim-isim yang 6, dan bab fi'il yang 5. Faslun, ini satu pasal. Tuqaddarul harakatus salas. Nah, ditakdirkan harakat yang 3. Yaitu maksudnya yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Pilih ismil mudhaf itu pada isim yang diidafatkan ila ya'il mutakallimi, kepada ya mutakallim. Contohnya gulami wa ibni, dan contoh ibni. Jadi misalnya di contoh gulami ini ja'a gulami wa ibni. Ja'a gulami, telah datang budakku dan anakku. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Gulami fa'il marfu, tanda rafa'nya di sini dengan dhammah yang ditakdirkan ala ma qabla al-ya'i, itu kepada sebelum harakat ya ini, mana amin zuriha, mencegah dari tampaknya dhammah itu istighalul mahalliyah, itu sibuk tempat, biharakatil munasabati, dengan harakat munasabah, li anal ya, karena ya itu la yunasibuha, tidak mencocokinya, ila kasrun, kecuali kasrah, ila kasrun maqabla, kecuali kasrah yang ada sebelumnya. Nah, jadi yang mencocoki ya itu adalah kasrah, makanya di sini harakatnya kasrah menjadi gulami. Seperti itu. Terus wafil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimah, dan pada isim yang mu'rab, yang isim itu akhirnya itu ada alif lazimah. Nah, ditakdirkan juga di sini. Kalau pertama itu ditakdirkan karena sibuk tempat. Nah, kalau di sini memang karena uzur dia. Contohnya Al-Fata, Mustafa, Musa, Hubla. Semua isim-isim ini dari Fata sampai Hubla ini dinamakan dia itu akan isim yang maksur. Seperti itu. Contohnya sudah sering kita berikan contoh sebelumnya ini. Misalnya ja al-fata, telah datanglah pemuda itu, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, fa'il ja'a fa'il marfu, tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas alif lazimah. Baik dia rafa
nasab, jar itu semuanya ditakdirkan. Itu dia namanya isim maksur. Nah, wa tuqaddaru dummatu wal kasratu. Nah, dan ditakdirkan dummah dan kasrah fil ismil mu'rabi pada isim yang mu'rab alladzi yang ia isim mu'rab itu akhiruhu ya'un lazimatun. Itu ya lazimah maksuru ma qablaha yang dikasrahkan huruf sebelum ya yang terakhir ini. Contohnya al-qadhi wad-da'i wal murtaqi. Nah, qadhi seorang hakim, da'i seorang yang mengajak atau seorang yang berdoa juga bisa, wal murtaqi orang yang naik. Wa yusamma mangkusan dan dinamakan qadhi, da'i, murtaqi ini sebagai isim mangkus. Nah, contohnya yauma yad'ud da'i. Nah, yauma pada hari memanggillah, sedang memanggil atau akan memanggil orang yang memanggil. Jadi yauma di sini dzarab maf'ul bih mansub, tanda nasabnya patah. Yad'u fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya itu dengan dummah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena yad'u ini fi'il mu'tal yang akhirnya itu wawu yang sudah dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena bertemu dua harakat yang mati. Nah, kalau ditulis maka bertemu, makanya dibuang dia. Ad-da'i ini fa'il dari yad'u, fa'il marfu' tanda rafa' dummah yang ditakdirkan di atas iya yang sudah dibuang. Ini sudah dibuang semua ini, main buang semua ini. Nah, seperti itu. Dari mana kita tahu ya yang dibuang? Karena harakat akhirnya itu adalah kasrah. Muhti'ina ila da'i. Jadi muhti'ina ini artinya musra'in, yaitu orang-orang yang bersegera ila da'i kepada ila da'i. Coba kita lihat, ila da'i itu wahwa Israfil, yaitu orang yang bersegera kepada malaikat Israfil. Nah, muhti'in ini i'rabanya hal itu mansub, tanda nasabnya di sini dengan ya karena dia itu jamak mudzakkar salim. Ila huruf jar ad-da'i di sini apa namanya? Majar dengan ila. Nah, jadi baik dia jadi rafa kan ditakdirkan ketika dummah dan kasrah. Wa tuqaddaru dummatu wal kasrah, dan ditakdirkan dummah dan kasrah. Dummah itu yaitu yauma yad'ud da'i ini, dan kasrah itu ila da'i. Jadi da'i ini majar dengan ila, tanda jarnya itu dengan kasrah yang ditakdirkan di atas ya yang sudah dibuang. Nah, pada waktu dia itu rafa, dummahnya yang dibuang. Nah, ketika dia jar, kasrahnya yang dibuang. Wa tadharu fihi al-fathatu li khifatiha, dan nampak padanya itu patah, dan tampak pada isim mangkus ini patahnya. Kenapa ditampakkan? Kasrahnya tadi dibuang, dummahnya dibuang, sedangkan patahnya di sini apa namanya diperlihatkan. Oh, karena kalau dummah dan kasrahnya itu tidak ditampakkan karena dianggap berat. Orang Arab tidak mau yang berat-berat. Nah, sedangkan kalau patah itu dianggap ringan, makanya ditampakkan. Contohnya ajibu da'i Allah. Ajibu fi'il amar. Nah, di sini mabni atas buang huruf nun, wawunya wawu fa'il, ada ya maf'ul mansub tanda nasab iya. Nah, kalau di sini tampak dia karena dianggap ringan. Da'i mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Wa tuqaddaru dummatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil alif, dan ditakdirkan dummah dan patah pada fi'il mudhari yang mu'tal alif. Nah, sebentar. Wa tuqaddaru dummatu wal fathatu, dan ditakdirkan dummah dan patah dunal kasrah, tidak kalau kasrah. Jadi yang ditakdirkan itu dummah dan fathah, bukan kasrah pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya itu berbentuk alif. Nah, contohnya Zaidun yakhsha. Nah, Zaidun yakhsha bermula si Zaid itu takut ya. Nah, berarti di sini Zaidun contoh ini
Zaidun yakhsha ini untuk yang domahnya ini, dan lan yakhsha ini untuk fathahnya nih. Jadi ditakdirkan domah dan fathahnya. Nah, fil awalil marfu, pada awalnya itu yakshanya itu berbentuk marfu, dan pada yang kedua itu berbentuk mansub dengan lan, dan tanda rafa'nya itu dengan yang di awal itu yaitu yakhsha itu domah yang ditakdirkan alal alifi mana min zuriha uzur, karena dia itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, sebenarnya di sini Zaidunnya belum di i'rab di sini. Zaidun yakhsha, bermula si Zaid itu takut dia. Nah, Zaidun ini di sini jadi mubtada marfu tanda rafa dhammah. Yakhsha fi'il mudhari marfu tanda rafanya dhammah yang ditakdirkan. Nah, di atas alif. Nah, karena terbebas dari amil jazam, amil nasab. Fa'ilnya kembali huwa, jumlah fi'il dan fa'il pada mahal rafa jadi khabar mubtada. Nah, lan yakhsha, lan huruf nasab. Ini yang Zaidun yakhsha ini untuk dhammah yang ditakdirkan. Nah, kalau fathah di sini lan yakhsha, lan huruf nasab mabni di atas sukun, yakhsha fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya fathah yang ditakdirkan di atas alif. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia fathah ditakdirkan dia. Wa tuqaddaru dhammatu faqat, dan ditakdirkan dhammah saja pada fi'il mudhari yang mu'tal dengan wawu atau dengan mu'tal dengan ya. Contohnya yad'u dan yarmi. Nah, jadi contohnya ini Zaidun yad'u atau Zaidun yarmi. Jadi Zaidun itu mubtada marfu tanda rafa dhammah. Yad'u atau yarmi, atau yad'u dulu dah. Yad'u fi'il mudhari marfu. Li tajarrudihi anin nasbi wal jazmi. Dia itu marfu tanda rafanya dhammah yang ditakdirkan. Atau yarmiyu misalnya. Nah, Zaidun yarmi. Zaidun mubtada, yarmi fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Nah, inilah dia fi'il mudhari mu'tal dengan wawu dan ya. Seperti itu yang terakhir, atau zahrul fathah itu dan tampalah fathah. Contohnya lan yad'u. Nah, lan huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari, yad'u fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya fathah. Lan yarmiya, dan lan yarmiya. I'rabnya sama dengan lan yad'u ini. Wal jazmu, dan jazam bisalasati yaitu ada pada tiganya ini, yaitu pada ketiga i'raban itu yaitu sama saja, itu dengan dibuang dia kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu apa bayanu zalika adalah penjelasannya. Nah, lam yaghzu, lam yakhsha, dan lam yarmi. Jadi ketiga-tiganya ini ketiga ilat yang akhirnya ini dibuang dia. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.